Bosan dengan kehidupan sehari-hari yang itu-itu saja? Berangan-angan ingin jadi agen rahasia yang menyelamatkan dunia? Atau punya kekuatan super diam-diam? Atau bertualang ke alam penuh fantasi? Kalau kalian bosan, begitu juga murid-murid. Yuk, ajak mereka masuk ke dunia lain. Bangun pagi, masuk kerja, pulang, makan, tidur. Rutinitas seperti ini kalau diulang-ulang bertahun-tahun bisa buat kita jadi gila. Untungnya kita punya media hiburan dalam bentuk game atau film. Keduanya punya elemen yang sama, cerita. Dan cerita mereka menempatkan kita dalam sudut pandang baru atau bahkan tidak mungkin. Misalnya, kita bisa merasakan kehidupan mata-mata, atau jagoan, atau petualang di luar angkasa. Ini semua kita anggap keren karena satu alasan. Semua bukan kita. Nah, kita berada di sudut pandang karakter yang bukan kita, itulah yang namanya kita sedang bermain peran atau role playing. Itu yang menyenangkan dari game, bisa berpura-pura jadi orang lain yang melakukan apa yang tidak bisa atau tidak biasa kita lakukan. Coba kita praktikkan ini di kelas. Kita buat supaya anak berpura-pura jadi penjelajah angkasa misalnya, atau jadi bajak laut, atau superhero. Apalagi dengan cara mereka milih sendiri avatar mereka, username mereka. Saya pernah menggunakan settingan seperti ini di kelas. Anak memilih nama superhero, mereka memilih sendiri, membayangkan kekuatan yang mereka miliki sendiri, lalu menggambarkan bagaimana rupa mereka atau tampilan mereka dalam bentuk avatar. Hasilnya unik-unik, dan kalau kita biarkan mereka berkreasi, maka mereka akan kreatif dengan nama dan kekuatannya. Pastikan saja semua menggunakan nama yang sopan. Nama dan avatar yang mereka gambar ini nantinya akan dipasang di kelas untuk scoreboard mereka. Bicara soal scoreboard, kita akan lihat di video lain. Dengan cara ini, mereka menginternalisasi, menjiwai peran mereka sebagai superhero, dan berusaha memenuhi kewajiban mereka sebagai superhero. Kewajiban ini berkaitan dengan poin kedua yang mau saya bahas. Penceritaan. Storytelling. Bayangkan, seberapa jeleknya sebuah game atau film kalau karakternya sudah keren, tapi jalan ceritanya hanya kehidupan sehari-hari mereka yang standar, yang seperti hidup kita. Dalam membuat cerita harus ada konflik. Sesimpel apapun ceritanya, ada tujuan yang dicapai dan ada rintangan yang menghalangi. Ada konfliknya. Mengambil contoh kelas superhero tadi, kita bisa mengatakan bahwa soal-soal yang mereka dapat di kelas adalah monster yang harus dikalahkan atau penduduk kota yang harus diselamatkan. Terserah, sekreatif mungkin kita. Itu menjadi konflik yang mereka perlu hadapi, dan sekarang mereka akan merasa bahwa mereka terdorong untuk mengerjakan itu semua karena itu adalah kewajiban mereka sebagai superhero, kewajiban dari karakter yang mereka mainkan. Poin lain yang penting adalah bahwa mereka kini punya tujuan yang lebih mulia, dalam menyelesaikan tugas-tugas atau pelajaran mereka. Di sini kita bicara soal dorongan internal. Kalau dorongan eksternal itu kan dalam bentuk hadiah atau hukuman. Nah, di sini tidak ada hadiah, tidak ada hukuman, bahkan hadiahnya tidak nyata. Sama seperti kita kalau dapat uang di game, tidak nyata tapi tetap membuat kita senang. Pernah dengar murid yang bertanya, kenapa sih kita belajar ini, kenapa sih kita belajar itu? Memang paling bagus itu kalau kita mengerti tujuan sebuah pembelajaran, tapi tidak semua tujuan akhir gampang dibayangkan oleh anak. Apalagi kalau anak SD. Nah, pembuatan narasi ini bisa menjadi jembatan. Contoh, kenapa sih kita belajar sejarah? Well, jawaban benarnya adalah kita bisa belajar dari keputusan-keputusan yang dibuat di masa lalu untuk diterapkan nantinya di masa depan. Bukan untuk menghafal tanggal dan tahun ya, tapi seberapa mudah anak membayangkan keputusan-keputusan politik misalnya. Nah, kita bisa berpura-pura menjadi penjelajah waktu. Mereka masuk ke mesin waktu, masuk ke era penjajahan misalnya, dan berkenalan dengan tokoh-tokoh kemerdekaan. Dari situ anak-anak bisa pura-pura memberikan saran pada tokoh itu setelah mempelajari kondisi di masa itu, dengan tujuan memastikan supaya Indonesia tetap bisa merdeka, atau mungkin tujuannya untuk mengubah masa depan Indonesia.
Apapun itu, kesimpulannya begini. Dalam hidup dan di kelas, semua ada tujuannya. Semuanya tujuannya biasanya tidak mudah dibayangkan. Nah, setting game ini membuatkan tujuan itu menjadi lebih jelas. Penceritaan akan mengarahkan kita ke tujuan itu, dan permainan peran memberikan kita dorongan untuk mencapainya. Bermain peran artinya menentukan siapa kita dan apa yang kita lakukan. Pilihan-pilihan ini nanti akan dibahas di video selanjutnya. Sekian dulu, jangan lupa like, subscribe, komen pendapat kalian, dan share video ini. Selamat belajar, semangat mengajar.